kemungkinan pelaporan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Denny Indrayana yang merasa terganggu dengan ungkapan Denny Indrayana sebelumnya. Apa tujuan MK sebenarnya melaporkan Denny Indrayana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Selamat kepada para caleg di mana MK telah memutuskan bahwa sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024 adalah sistem proporsional terbuka. Ini artinya memberikan kesempatan kepada caleg untuk berkompetisi dengan caleg lainnya agar mendapatkan kepercayaan dan amanah dari rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabatku, kali ini saya akan membahas mengenai adanya kemungkinan pelaporan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap Denny Indrayana kepada organisasi advokat tempat beliau bernaung. Tapi sepertinya sahabat-sahabat sekalian, apa yang dilakukan selama ini oleh Denny Indrayana itu adalah merupakan kapasitasnya beliau sebagai dosen atau guru besar Hukum Tata Negara, sebagai profesor Hukum Tata Negara yang tentunya punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia, mana sebenarnya yang baik dan mana yang sebenarnya berkesesuaian dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945. Ada kewajiban beliau tentunya untuk meluruskan hal-hal yang dianggapnya melenceng. Ini tentu merupakan upaya, salah satu usaha untuk kebaikan demi negara yang kita cintai ini. Nah, sahabat-sahabatku, apa yang dilakukan oleh Denny Indrayana itu sepertinya juga bukan merupakan pekerjaan yang bersifat advokat. Jadi tentunya tidak logis kalau hal ini, atau tidak wajar kalau hal ini dilaporkan kepada organisasi advokat. Sebelum dilanjut, sahabat-sahabatku, baik saya bacakan dulu yang saya ambil beritanya dari Detik News yang berjudul MK bakal laporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal melaporkan Wamenkumham, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana ke organisasi advokat yang menaunginya. Hal itu disampaikan Hakim Saldi Isra usai putusan terkait gugatan sistem pemilu. Jadi setelah saat ini MK memutuskan bahwa putusannya tetap seperti pemilu yang lalu, yaitu sistem proporsional terbuka, mungkin merasa terganggu dengan ungkapan Denny Indrayana sebelumnya yang menyatakan bahwa sebenarnya MK itu bakal memutuskan dengan sistem proporsional tertutup. Dia mengatakan laporan itu tengah disiapkan. Dia menyebutkan organisasi advokat Denny Indrayana yang bakal menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Denny. Itu kalau kita lihat yang dilakukan oleh OA itu adalah nanti akan meneliti sejauh mana pelanggaran etiknya. Yang dianggap paling berat itu tentu dengan pemecatannya sebagai advokat. Denny mengatakan pihaknya juga berencana mengirimkan surat ke organisasi advokat Denny Indrayana yang berada di Australia. Jadi karena beliau tinggal di Australia, di sana juga tentu beliau mendapat izin dari organisasi advokat di Australia. Dia menuturkan MK tak memilih melaporkan Daeng ke polisi lantaran sudah ada laporan terkait hal itu. Nah, sahabat-sahabatku, timbul pertanyaan, apa tujuan MK sebenarnya melaporkan Denny Indrayana ini ke OA atau organisasi advokat?
apakah agar Denny Hidayah itu dipecat sebagai advokat? Karena laporan itu akan diproses oleh OA, disidangkan dan terbukti sanksi yang paling dianggap terberat itu adalah dipecat dari OA sebagai advokat. Apakah ucapan yang terdahulu itu bahwa sebenarnya MK itu akan memutuskan dengan pos tertutup, apakah itu mengganggu marwah dari MK? Jadi seolah-olah MK itu dengan ucapan Denny Indrayana itu merasa menjadi lembaga yang tidak berwibawa lagi. Apakah juga tujuan dari pelaporan itu agar membungkam, agar Denny Indrayana tidak berkomentar lagi tentang MK dan memberi pelajaran kepada yang lainnya bahwa jangan sekali-kali mengomentari tentang hal-hal yang berkaitan dengan MK. Apakah itu tujuannya? Tentu yang tahu hanya MK. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.